waktu lo buka sekolah musik, bokap masih sehat ya? Masih. Terus masih aktif ngajar kan? Saat itu iya. Terus tiba-tiba lo melihat satu peristiwa yang lo cerita ke gue. Iya. Waktu itu beliau main piano dan bernyanyi. Gue yang main piano. Oh, lo main piano terus beliau bernyanyi. Iya. Terus gitu. kemudian lo capture that specific moment. Boleh Iya. diceritain? Iya. Jadi kebetulan my best friend dia jadi PR di rumah sakit itu kan. Yang paling ironic adalah itu title-nya adalah tentang Alzheimer, Say No to Pikun. Betapa ironik bapak gue menjadi contoh di usia 8, waktu itu dia mungkin 86 ya gitu. Lihat ini. Dan masih kuat, masih sehat, masih kuat. Ya? Dan lucunya seluruh dokter-dokter syaraf itu ada 4 atau 5 orang, sekitar 2-nya adalah bekas murid dia. Jadi benar-benar ingin mengusung ini deh Pak Jamalus, gini usia segini, jadi memberi ini sama pasien-pasien. Ya buat memotivasi ya. Motivasi. Piano saat itu berjauhan namanya. Kok gue ngelihat sesuatu gitu. Kok dia dikit-dikit ngeliat ke kantong, ngeliat dikit. Ini bukan bapak gue nih gitu. Dia ngeliat apa di kantong? Teks. Yes. Yang selama ini dia hafal. Hafal mati gitu. Iya. Dia lihat teks berkali-kali. Wah, ini bukan bapak gue. Belum ada iPad lah ya zaman dulu gitu. Selesai, gue deketin. Kenapa tadi Pak gitu? Dia nyanyi lagu yang umum dia nyanyiin, Santa Lucia lah, apa lagu-lagu klasik ya. Nyanyinya sukses, semua tepuk tangan gini-gini. Tapi dia tidak segahar biasanya. Ada satu momen yang gue lihat, kok lo nunduk sih gitu. Lo nggak pernah nunduk gitu. Udah gue deketin. Nah gue deketin dong. Terus udah kenapa tadi gini. Nggak mau ngaku ya. Denial. Nah, harga diri. Enggak ini aja gini-gini. Oke udah bla bla bla. Terus ada tesnya kan itu Alzi itu ada tesnya gini. Iseng dong ikut. Tapi cari alasannya apa? Dia nggak mau dibilang dia sakit. Baru jadi contoh kan. Tapi gue gimana ya gue lupa. Yuk ikutan aja iseng. Oh kalau nggak salah gue juga ikut lah. Maksudnya yuk ikutan aja nulis segala macam. Gue main mata aja sama itunya gitu. Jadi itu minta sama-sama isi gitu. Nah disitulah sebenarnya poinnya dia punya nilai 22. Seharusnya minimal untuk S1 lulusan S1 25. Lagi-lagi si bego nih gue. Alah beda 3 doang. Lo pikir ulangan matematik SD 3 doang gitu ya. Masa itu salah gue. Itu dia jawabannya. Harusnya gue treat. Nah disitulah bergejolak. Terus 3 tahun setahun kemudian gue masih tinggal sendiri ya. Maksudnya udah pisah. Setahun kemudian gue selalu dapet telepon dari mbaknya, gelagatnya apa gitu, marah kalau dibilangin jam 2 malam mandi pakai baju yang pengen ngajar, nggak bisa nih gitu kan. Wow banget. Dan kita coba untuk sering menginap di sana gitu untuk menyaksikan sendiri. Bener dia jam segini gini segala macam. Akhirnya gue dan di rumah tidak ada yang tahu bahwa ini adalah tanda-tanda. Nggak ada yang tahu. Alzi, even your mom. Nggak tahu. Your late mom. Nggak ada yang tahu. Akhirnya gue mengambil keputusan. Betapa pentingnya sebuah informasi berarti. Betul. Akhirnya gue bilang gini. Gue lihat nyokap almarhum juga marah mulu gini. Gini deh, gue bilang sama Yanca, yuk kita cari dokter tahun lalu yang mengundang dia. Gitu, karena kenal kan, bekas murid dia gitu dia PM. Boleh nggak dok konsul tanpa pasien? Oh boleh, dia bilang gitu. Nggak apa-apa gue bayar. Gue bilang gitu, bayar aja. Gue mau dapet informasi yang sebanyak-banyaknya. Oke. Udah gue datang, karena bapaknya nggak ada, kamu yang isi ya kebiasaannya bapak. Wah gue agak oke nggak apa-apa deh ya, dari mulai mengancing baju atau apa semuanya gini sampai memang tidak ada orientasi waktu. Bokap gue nggak bisa dibilangin ini jam 2 pagi Pak, nggak ada orientasi waktu dia. Iya mandi dengan baju kan juga nggak udah ada orientasi. Akhirnya di situ tuh gini dia menilai pakai komputer terus udah akhirnya dia taruh bolpennya. Ya siap menyampaikan sesuatu yang berat. Dan gue kayak gini ya, lo dokternya gue gini, gue cuma pegang tangan suami gue kan, gue berdua Yanca. Udah kita terima aja nih apapun. Jadi dia sudah Alzheimer. Sudah Alzheimer. Kan biasanya ada proses demensia dulu baru. Mertua gue kan, laki gue kan demensia ya. Dia sudah. Jadi Alzheimer. ngerti banget ya. Yes. Sudah Alzheimer. Terus akhirnya mulai kan berlinang air mata yang pelan-pelan gini-gini. Terus
dia ceritain gini terus segala macam apa namanya efeknya ke depan. Ya, boleh nggak sih digambarin Alzheimer itu apa? Gue bilang gitu. Akhirnya dia keluarin komputer gitu. Oke, ini otak, wah jutaan sel ya, wah gini. Miliaran. Nah, nyebrang atau warna kuning ke nyebrang gitu segala macam. Jadi memang ada macam-macam faktor. Lo pernah minum obat kimia atau lo turunan atau segala macam. Rasa tua turunan nggak ada gitu. Jadi anyway pada saat itu gue udah mulai ngerembes kan gini. Artinya gini, ada 2 kalimat dari dokter itu. Aduh gue sorry nama dokternya gue lupa. Ada 2 kalimat yang membuat gue bener-bener jatuh. The first sentence is the storm is coming. The storm is coming. Yeah. Wow. Yeah. It's a storm. Yeah. The storm is coming. Especially for the caregivers. Pasti gue ngerasain banget. Udah diem kan, udah mulai netes, udah mulai apa segala macam, udah ngoceh panjang lebar. And second sentence itu yang membuat gue ini adalah apa? You won't see the same person anymore. Wah, itu badai buat gue. Yang ibaratnya ya lo udah siap, bapak lo lupa sama lo. Dia bukan bapak lo lagi. Berat itu. Saat itu gue udah bisa nggak nangis sekarang gini karena gue udah berkali-kali cerita. Tapi kalau dulu gue mungkin cerita. Nah di situ gue bilang bahwa, dan dia bilang dokternya baik, kalau saya mau jualan obat saya jual obat, tapi Alzheimer no cure. Gak ada obat. Jadi akhirnya apa yang harus saya bikin gitu, hanya bisa dibikin happy. Gue ngerasa soal 22 ke 25 itu adalah my guilt. Ya, my guilt itu my fault. Gue nggak ambil tindakan saat itu. Yeah, gitu. Gue nggak mau membiarkan momen itu bahwa bapak gue lagi dielu-elukan jadi contoh. Dok ternyata dia Alzi. Gue nggak bisa gitu. Salah gue. Gue harus tebus itu. Nah disitulah gue langsung bilang, pulang gue nangis nggak pugu-pugu gini. Gue pengen bilang, gue tinggal aja di rumah bokap, lo sama anak gue di sini. Mungkin weekend aja kita ketemu apa gimana. Tapi gak boleh kan, karena memang itu gak boleh lah. Kalau kata nenek kita zaman dulu kan lo berpisah-pisah. Akhirnya ya gue nangis diem-diem kan. Yance gak tahu lah gini-gini, gue diem-diem. Terus, Yance gak tahu? Gak tahu gitu kan. Terus kebetulan ya. Kenapa lo gak mau nunjukin juga? Kan Yance bisa support lo juga. Iya ya gak tahu lah gitu ya. Gak tahu gitu. Gue terus ya gue bisa ngajiin dia, gue bisa apa. Tapi terus gue nangis gitu. Tapi akhirnya dia mungkin tahu, dia rasa. Saat itu juga anak gue baru masuk SMP, baru punya ketemu teman-teman. Dan rumah bokap dan rumah lo kan jauh. Gue di Cibubur, bokap di Romangun. Iya. Begitu Yance akhirnya tengah malam bilang, ya kita kan tidurnya suka late gitu ya. Kamu mau kita pindah lagi ke sana? Nggak pakai 2 kali. Itu namanya restu suami. Ya, gue mau. Gue cuman bawa baju yang ada di koper. Berangkat. Besokannya berangkat. Anak gue gue terangin apa-apa, sempet diem 3 hari. Nggak ngerti situasinya apa. Gitu. Dan dia baru ketemu teman-teman barunya. Gitu. Harus, SMP ya? Ya SMP. Harus gue ambil. Gitu loh. Nah itu yang paling berat saat itu tuh. Cuman ya udah, gue thank you banget sama Yance. Dan Yance kebetulan udah nggak ada ayah dari kecil karena tentara. Jadi dia memperlakukan bokap gue tuh dan nyokap gue almarhum kayak orang tuanya sendiri. Dan akhirnya gue nggak lihat-lihat lagi rumah gue nggak lihat-lihat lagi barang-barang gue. Ya gue hidup dari sekoper itu aja gitu, baju yang cuma seadanya udah. Nah dari situlah gue merasa bahwa, dan itu memang berat. Orang Alzheimer nggak bisa dibantah. Jadi lu harus ikut skenario di kepala dia gitu. Nah kan pada saat itu lo sudah memulai impian lo. Ya. Lo sudah berprofesi sebagai jazz musician. Iya udah. Dan lo dikenal. Semua orang di industri musik yang memang cinta jazz, all the musician, nggak mungkin nggak tahu Oty Jamalus, Yance Manusama. Iya. Ya kan, Yance lah lebih. Gitu. Iya maksudnya lo husband and wife, orang tahu ya, dan melihat gitu festival jazz Jakarta di mana di luar kota selalu lo berdua, kita tahu itu gitu. Terus ada kondisi domestik di rumah yang tidak membuat lo happy karena kondisi
masih denial mungkin ya, kok ini bukan bokap gue lagi kayak dulu, but Betul. still Betul. living gitu, masih ada, lo masih lihat bentuknya masih bokap tapi Iya. bukan bokap lagi Iya. karena otaknya udah mulai mengecil Iya, itu kan iya, Alzheimer iya, gitu ya. Betul. Tapi kayak gue ngelihat walaupun di domestik di rumah lo kusut, Iya. ancur-ancuran, Iya. tapi lo bisa fokus ngebangun si OT Jamalus Music House. Iya. Lo masih perform. Bahkan kemarin waktu gue nonton show lo, bokap lagi di rumah sakit, Iya. lo gila tetap perform. Iya. Itu kan ya maksudnya that kind of mentality yang Iya. orang bisa terganggu dan lo punya hak lo untuk bilang sorry ya ke panitia. Iya. Bapak gue lagi kritis di Iya. rumah sakit gitu kemarin. Iya. Nah ini balik lagi.